Assalamualaikum sobat, selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe channel ini dan mendukung saya sampai hari ini. Nah sobat, kita kemarin sudah membahas berapa sih kebutuhan pakan untuk ayam kampung. Nah saya sudah hitungkan dan simulasikan kalau kita masukkan DOC per minggu, per bulan, bahkan per hari. Nah hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menekan biaya produksi atau menekan biaya ketika kita memulai beternak. Karena kita ketahui modal adalah satu hal yang sangat penting bagi para peternak semua ketika mau memulai usaha. Nah, yang saya sampaikan di waktu yang lalu adalah modal itu bisa habis sampai 20 juta hanya untuk memelihara 10 ekor indukan sampai kita memperoleh hasil panen pedaging. Nah, kalau 20 juta ini kita keluarkan di awal, maka di 12 minggu atau 16 minggu setelah kita masukkan telur ke mesin tetas, itu sudah bisa memperoleh hasil. Tapi bagaimana kalau sobat semua itu belum memiliki modal yang cukup? Nah, ini bisa jadi ada dua hal. Yang pertama, sobat semua tidak jadi beternak karena terlalu mahal biaya yang dikeluarkan ketika memulai usaha ternak. Yang kedua adalah sobat semua menunda karena belum memiliki cukup modal. Tapi tenang saja, di sini saya akan sampaikan bagaimana konsep agar kita itu bisa meminimalisir biaya ketika memulai usaha peternakan. Nah sobat, dengan 10 ekor indukan dan 2 ekor pejantan itu kita bisa sampai mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang maksimal, tidak harus mengeluarkan biaya 100% seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Nah, saya akan sampaikan trik-triknya hari ini dan berapa persen sih sebenarnya yang bisa kita tekan dan berapa yang harus kita siapkan untuk memulai usaha. Oke, catat yang pertama adalah ketika kita menghasilkan DOC dari penetasan pertama, itu DOC yang kita hasilkan itu tidak kita besarkan semua. Artinya sebagian kita besarkan, sebagian kita jual untuk menutupi biaya pakan indukan. Nah, minggu kedua sama seperti itu. Sebagian dijual untuk menutupi pakan indukan, sebagian lagi baru dibesarkan sampai minggu ke-12. Artinya setelah kita memperoleh DOC, itu kita tidak mengeluarkan lagi biaya pakan indukan, sehingga modal pakan indukan menjadi 0. Kita mendapatkan DOC itu gratis, tapi dalam jumlah yang sedikit, artinya sisa dari yang kita jual. Itu cara yang pertama untuk menekan biaya pakan indukan. Nah, yang kedua, otomatis kalau kita menekan biaya pakan indukan, kita juga menekan biaya produksi atau pembesaran sisa DOC itu. Kalau semua DOC yang kita besarkan, kemudian kita harus mengeluarkan pakan pakan pembesaran plus juga pakan indukan, sehingga biaya yang kita keluarkan juga sangat besar. Jadi dengan kita menjual sebagian DOC dan membesarkan sebagian DOC lagi, biaya pembesaran pun akan menjadi lebih rendah.
atau berkurang. Nah, kemudian proyeksi kita yang ketiga adalah proyeksi kita itu tetap semua DOC yang kita hasilkan itu juga kita besarkan. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita ketika 12 minggu setelah kita memelihara DOC sisa tadi kan panen. Nah, setelah panen, hasil keuntungan panen dari DOC yang sudah kita besarkan itu jangan langsung dipergunakan, tetapi digunakan untuk membiayai penambahan DOC yang kita besarkan. Jadi misalnya di 12 minggu kita panen. Nah, kemudian keuntungannya kita konversi ke berapa sih biaya kalau kita mau membesarkan satu DOC. Nah, keuntungan itu bisa digunakan untuk membiayai berapa DOC. Sehingga di periode kedua, di 12 minggu kedua, itu kita menambah jumlah DOC yang kita pelihara. Misalnya 5 DOC, ya kita tambah lagi 5. Sampai nanti DOC yang kita hasilkan itu semuanya kita pelihara sampai besar. Nah, yang keempat, dengan proses waktu yang lama seperti itu, lebih lama daripada kita mengeluarkan modal sekaligus memang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dengan proses yang lama seperti itu, kita banyak belajar di sana. Mungkin di waktu yang agak lama itu kita bisa mempelajari banyak hal, pakan, indukan, telur, penetasan. Bahkan juga kita bisa memaksimalkan kira-kira fertilitasnya, kemudian juga daya tetas mesin tetas, kemudian pakan indukan agar telurnya menetas dan juga bertelur maksimal. Itu bisa kita pelajari dalam jangka waktu yang lama itu. Nah, berbeda dengan ketika kita langsung mengeluarkan dalam jumlah yang banyak modalnya. Kemudian ketika 12 minggu ke depan ternyata kita ada kegagalan, kemudian kita menjadi putus asa. Sudah banyak keluar modal, ternyata gagal. Atau ternyata panennya tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga kita malas lagi beternak. Tetapi kalau waktunya panjang dan modal yang kita keluarkan bisa kita tekan, kita menjadi lebih siap. Karena toh juga tidak terlalu banyak modal yang kita keluarkan. Dan juga setelah itu bisa hasil panennya bisa kita masukkan lagi ke ayam-ayam kita ini sampai nanti maksimal. Nah, berapa waktu yang diperlukan nanti akan saya buatkan hitung-hitungannya secara detail. Karena kalau kita tidak detailkan bagaimana hitung-hitungannya, kemudian modal yang dihabiskan berapa, kemudian berapa biaya yang kita tekan realnya, maka nanti kita tidak paham. Nah, yang kelima, berapa sih sebenarnya modal yang bisa kita tekan? Modal yang kita bisa tekan bisa sampai 40%. Jadi hanya 40% saja yang kita persiapkan untuk memulai usaha. Bagaimana hitungannya? Jangan kemana-mana, tetap di Masadi Channel. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.